Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rahayu, mahasiswi semester 6 di IAINU Kebumen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang proposal skripsi model PTK. Pengertian PTK. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas yang sifatnya perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya yaitu meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan perubahan pada metode maupun strategi pembelajaran yang digunakan. Kelebihan PTK. Kelebihan PTK yaitu karena merupakan sebuah penelitian khusus di dalam kelas dan dilakukan oleh seorang guru, sehingga PTK dapat menghasilkan perubahan-perubahan pada siswa dan guru. Ciri khas PTK. 1. Bersifat aksi atau tindakan. 2. Ada hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan dengan cara-cara atau metode atau strategi yang akan dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. 3. Ada langkah-langkah atau pola yang biasanya disingkat dengan PAOR, yakni Planning, Action, Observing, dan Reflecting, pada setiap siklus. Dan yang terakhir, bersifat transformatif atau mengubah dari yang belum baik menjadi baik. Yang pertama adalah menentukan judul. Di dalam judul harus memuat masalah yang akan diselesaikan. Harus ada tindakan untuk menyelesaikan masalah, ada subjek penelitian atau siswa, ada lokasi penelitian, dan menggunakan penulisan pola judul dalam PTK. Misalnya, peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi sholat berjamaah mapel fikih melalui metode role-playing kelas 5 MI Ma'arif 2 Kebumen. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Di dalam latar belakang, berisi tentang deskripsi apa yang melatar belakangi riset, sehingga riset yang dilakukan menjadi penting dan menarik. Berdasarkan judul, maka latar belakangnya adalah motivasi hasil belajar yang rendah sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Kemudian melakukan observasi awal untuk mendapatkan data real tentang rendahnya motivasi dan hasil belajar pada materi tersebut. Lalu tuangkan hasil observasi awal dalam latar belakang. Awali latar belakang dengan kata yang menarik perhatian. Kemudian lengkapi argumen dengan data faktual dari media. Dan akhiri dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berupa kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang dan akan digali jawabannya dalam riset. Karena ini riset PTK, maka pertanyaannya khas model PTK dengan menyertakan siklus. Misalnya, bagaimana siklus peningkatan motivasi dan hasil belajar pada titik-titik diisi sesuai dengan judul yang telah dibuat. Dan dapat ditambahi dengan apa saja kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan disesuaikan dengan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuannya adalah untuk mengetahui siklus peningkatan motivasi dan hasil belajar pada titik-titik diisi sesuai dengan judul yang telah dibuat. Dan untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi yang diambil. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka teori. Kerangka teori merupakan teori-teori dan cara berpikir dalam melihat persoalan dalam riset. Berdasarkan judul, teori yang harus muncul adalah teori tentang motivasi belajar, teori hasil belajar, teori metode, dan teori metode role-playing. Semua teori yang ada harus dihubungkan. Di sini boleh menyampaikan hipotesa atau asumsi bahwa motivasi dan hasil belajar materi tersebut akan meningkat dengan penggunaan metode tersebut. Kemudian, metode riset. Metode riset merupakan alat atau sarana yang akan dipakai dalam riset untuk memperoleh data, seperti observasi, wawancara,
dokumentasi, dan analisa-analisa. Karena ini PTK, maka perlu menyuguhkan desain siklus yang akan Anda pakai. Selanjutnya adalah kegunaan. Riset Anda harus memiliki kegunaan, dan oleh karena itu Anda harus menjelaskan apa saja kegunaan riset tersebut. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Karena ini riset resmi ilmiah, jadi harus menyuguhkan pustaka apa saja yang dipakai. Cukup sekian video tentang cara menyusun proposal skripsi model PTK. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.